Vin, tenang dulu. Stop, berhenti, Vin. Kamu kenapa? Mas, tadi tuh ngeri banget asli, Mas. Tenang dulu, tarik napas, tenangin pikiran. Nih, minum air dari botol ini dulu. Baru kamu cerita. Aku lihat tadi banyak banget makhluk besar keluar dari goa, Mas. Mereka bener-bener kayak gak suka sama kehadiran kita di sini. Makanya aku langsung refleks narik Mas Ari buat lari. Apa, Vin? Emang yang kamu lihat di depan gua tadi wujudnya kayak gimana? Tadi di depan pintu gua ada sosok makhluk yang ukurannya gede banget, Mas. Raksasa, mirip kayak makhluk tinggi yang aku lihat pas Mas Ari tinggalin nyari jalur tadi. Tapi bedanya makhluk gede yang di gua ini tangannya lagi megang senjata macam pentungan atau apalah itu namanya, gada besi raksasa gitu, Mas. Gak ngerti deh aku namanya, Mas. Terus yang bikin merinding di belakang badan makhluk itu banyak banget makhluk-makhluk lainnya ukurannya kecil-kecil dan semuanya lagi megang parang tajam terhunus, Mas. Mereka semua natap ke arah kita dengan pandangan mata benci dan gak suka. Terus pas aku lihat yang paling gede, dia udah mulai ngelangkahin kakinya mau jalan nyamperin posisi kita berdiri. Ya makanya aku langsung histeris dan ngajak Mas Ari lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan cerita yang berjudul Arwah Pendaki Gunung Lawu. Cerita ini dikirimkan oleh Heri Setiawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan gosip demi terbaru dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi lah ya, langsung saja kita nikmati ceritanya. Arwah Pendaki Lawu. Kepikiran gak mendaki di akhir tahun? Pas curah hujan lagi tinggi-tingginya dan pendakian itu lagi sepi-sepinya. Pokoknya mah bener-bener cuma kalian berdua. Nah, kejadian ini dialami sama Ari dan juga temannya yang bernama Kevin. Udah lumayan lama tuh kejadian, sekitar November tahun 2002. Mereka waktu itu nekat mendaki ke Lawu via Cemoro Sewu. Kenapa disebut nekat? Karena pada tahun itu informasi yang mereka dapat tentang jalur pendakian belum segampang sekarang ini. Belum ada YouTube, gak bisa searching Google juga, dan juga gak bisa lihat IG sama TikTok. Jadi masih lumayan sulit lah buat dapetin informasi jalur pendakian. Nah, bekal mereka itu cuma mulut lewat mulut modalnya. Plus pengalaman dikit dari organisasi pencinta alam. Tapi ya karena mereka masih muda, mereka pede-pede aja. Mikirnya ya santai lah, cuma Lawu doang juga. Pasti mereka bisa berangkat dan pulang juga selamat. Easy mah itu. Singkat cerita nih, sampailah mereka di depan gerbang pendakian pas hari mau senja. Suasananya khas banget kaki Gunung Lawu lah. Gerimis tipis, kabut mulai turun dan hawanya tuh dingin banget. Benar-benar nusuk sampai ke tulang lah tuh dingin. Pas sampai di sana, Ari celingak-celinguk, nyoba inget-inget sudut tempat itu. Buat penanda katanya. Maklumin nih Mas Mbak mereka baru pertama kalinya ke Lawu. Nah, di depan gerbang ada bangunan ukuran sedang. Yakin nih si Ari, itu pasti bangunan pos registrasi. Tapi pas dilihat kok nggak ada siapa-siapa, sepi banget juga. Akhirnya dia samperin, ketuk pintu sambil ngucap salam. Ternyata dari dalam ada yang ngejawab. Petugasnya emang lagi pada ngumpet di dalam. Ya wajar sih, di luar kan dingin banget ya kayak sekarang ini. Keluarlah seorang pria perawakannya sedang, rambutnya gondrong. Hari ini langsung bilang kalau dia sama Kevin mau mendaki Gunung Lawu. Ramah tuh petugasnya. Hari sama Kevin langsung dijelasin detail jalur Cemoro Sewu. Posnya di mana aja, karakternya gimana. Sama yang paling penting, pantangan-pantangan yang gak boleh dilanggar nih. Pantangan-pantangan yang gak boleh dilanggar ya. Selama di Gunung Lawu ini banyak banget pantangan yang tidak boleh dilanggar menurut si penjaga basecamp itu. Ari sama Kevin dengerin omongan itu baik-baik. Tapi di akhir penjelasan petugasnya ngeliatin mereka berdua terus nanya. Kalian berdua aja? Iya Mas, jangan mendaki malam ini, besok aja. Nah untungnya Ari sama Kevin ini emang gak berniat langsung naik malam itu. Mereka sadar diri lah. Udah mah baru pertama kali ke Lawu, jalurnya sepi, resikonya kegedean.
Akhirnya mereka pamit buat diriin tenda di area hutan cemara dekat gerbang. Malam itu mereka lewatin dengan istirahat. Di luar juga turun hujan deras banget nih. Untungnya tenda mereka aman karena udah dibikin parit di sekelilingnya. Tidurlah mereka pules. Tapi pas lagi tidur, si Ari sempat mimpi aneh. Dia mimpi ketemu sama orang yang gak dia kenal. Tuh orang cuma senyum, tiba-tiba berubah jadi burung jalak terus terbang hilang gitu aja. Tapi pas bangun pagi si Ari mikir, udahlah paling cuma bunga tidur doang. Lanjut di besok paginya, cuacanya udah cerah. Kicauan burung liar bikin mereka makin semangat nih. Habis sarapan sama beres-beres carrier ukuran 60 liter mereka balik ke pos buat titipin sebagian barang sekalian pamitan. Pas mau jalan, petugas posnya ngasih pesen lagi. Agak bikin was-was sebenarnya sih. Kalian hati-hati, sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain. Karena kemarin yang datang hanya kalian aja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual mungkin masih ada. Mereka biasanya menetap agak lama di atas dan ingat, jangan langgar pantangan. Waduh, berarti beneran sepi nih gunung. Tapi buat Ari sama Kevin, mau mitos atau nyata gak peduli lah. Prinsip mereka tahu diri aja. Kita datang sebagai tamu ya harus ngehormatin aturan tuan rumah. Habis dipimpin doa sama petugas pos, mereka berdua mulai melangkah. Sejalanlah mereka memulai pendakian. Dan sepanjang jalan alhamdulillah awalnya lancar-lancar aja. Gak ada tuh halangan berarti. Sampai akhirnya menjelang sore sampailah mereka di pos 4. Pas mereka lagi rehat dan mau siap-siap melanjutin perjalanan, tiba-tiba langit di atas berubah jadi pekat. Awan kelabu langsung nutupin langit, si Ari ini dongak ke atas. Dan gak tahu kenapa, mendadak hatinya ngerasa ada yang ganjal. Padahal buat orang yang biasa naik ke gunung, cuaca mendadak mendung atau hujan di musim kayak gini, itu mah biasa aja. Tapi sore itu beda rasanya. Hawanya tuh kayak mencekam banget. Sampai Ari ngedumel sendiri nih. Aneh, kenapa sekarang aku ngerasa ketakutan ya? Gimana mas? FYI, Kevin tuh manggil mas karena usianya lebih muda. Karena gak mau bikin Kevin panik, si Ari langsung nutupin ketakutannya. Gak apa-apa Vin, kita lanjut jalan aja sambil lihat sikon. Kalau cuaca buruk dan gak aman, mending kita cari tempat buat ngecamp. Aku manut mas. Setelah ngelewatin tanjakannya agak curam lepas dari pos 4, mereka nemu jalan datar. Bonus nih. Tapi gak lama jalan, mereka sampai di sebuah mulut gua yang arahnya menjorok ke dalam. Kayak masuk ke jurang gitu. Di pohon depan gua itu ada tulisan penanda, Jolo Tundo. Berhenti si Ari, dia buka kertas peta dari petugas pos. Ini gua Jolo Tundo, Vin. Jadi bentar lagi kita sampai di pos 5. Mulai dari sini kayaknya treknya udah enak. Ini guanya kayak serem ya mas? Serem gimana maksudmu? Tuh banyak sesajen. Apalagi di dalam tuh banyak banget mas. Bukannya sejak dari bawah tadi kita udah sering ketemu sesajen, Vin? Di batu gede, bawah pohon, pinggir jalur. Kan gunung ini emang terkenal kental mistisnya. Iya sih mas, tapi kayaknya gue ini beda deh. Ya nggak tahu deh, aku nggak paham soal begituan. Ari cuma senyum, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada dorongan kuat di dalam diri Ari buat ngeliat dan merhatiin bagian dalam gua itu. Dia pantengin terus tuh susunan batu sama tumpukan sesajen yang emang jumlahnya banyak banget di dalam sana. Pas lagi fokus merhatiin, si Ari langsung terperanjat. Tiba-tiba ada bayangan melintas di dekat tumpukan sesajen itu. Bentuknya aneh, bukan manusia, bukan juga hewan. Bentuknya tuh kayak asap yang ngegumpal cukup pekat. Jumlahnya kagak banyak sih, tapi gerakannya cepet banget. Asap itu sempat berhenti di depan sesajen, terus gerak lagi ke sana kemari. Dan sampai akhirnya, tuh asap berhenti tepat di satu titik.
Si Ari ngerasa bener-bener kayak ada sepasang mata gaib yang lagi ngepoin dan merhatiin dia balik. Gak lama setelah itu kejadiannya cepet banget. Itu asap tiba-tiba melesat menuju ke arah si Ari. Dan langsung tuh nabrak badannya sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Kaget si Ari, sampai dia refleks mundur beberapa langkah ke belakang. Masalahnya di belakang dia itu udah bibir jurang, sedikit lagi aja dia telat sadar, bisa perkara itu. Langsung disamber tangan Ari sama si Kevin. Dan seketika itu juga Ari langsung sadar. Jantungnya udah dar-der-dor. Dia gak tahu itu makhluk atau benda apa yang barusan nabrak dia. Tapi yang jelas nih, dia bisa ngerasain ada energi yang gede banget yang baru aja ngantem tubuhnya. Ada apaan, Mas? Enggak apa-apa, Vin. Aku kaget aja tadi tiba-tiba ada angin dingin lewat. Kamu ngerasain juga gak sih? Kayaknya sebentar lagi mau hujan deres nih. Iya sih, Mas. Bener ini kayaknya mau hujan. Terus gimana ini kita, Mas? Kita lanjut aja, target sampai pos 5 aja dulu. Di sana kita orientasi lagi, kalau emang dirasa gak aman, ya kita ngecamp aja di sana. Ya udah, manut, Mas. Dilanjutinlah perjalanan sama mereka berdua. Tapi semenjak kejadian di Gua Jolotudo itu, suasananya pelan-pelan mulai beda. Perasaan Ari udah makin gak enak. Dia ngerasa bener-bener kayak ada sesuatu yang ngikutin dan ngawasin tiap langkah mereka di balik kegelapan pohon cemara. Gak tahu tuh apa, yang jelas hawanya dingin dan mencekam. Bener aja, pas kaki mereka baru aja nginjek pos 5, hujan langsung turun makbres. Kagak pakai banyak mikir atau pertimbangan lagi, Ari langsung komandoin Kevin. Vin, pakai mantel, pasang tenda sekarang. Nah, mereka mutusin buat bermalam di situ. Dan mereka nggak tahu kalau malam itu bakal jadi malam yang panjang dan penuh teror buat mereka berdua. Nggak butuh waktu lama, untungnya tenda dom ukuran sedang mereka udah berhasil berdiri. Karena Mas Ari ini anak pencinta alam, dia paham betul nih instruksi keselamatan. Semua pasak dipasang kuat-kuat. Tali gailen dikencengin. Gak lupa parit melingkar dibuat di sekeliling tenda. Firasat Ari malam itu satu. Bakal terjadi badai besar nih. Tenda benar-benar harus diamankan supaya gak jebol dihajar angin malam. Begitu malam jatuh dengan sempurna, langit di atas benar-benar pekat. Gak ada bintang sama sekali. Di luar tenda, jangan tanya, hujan badai makin menggila. Angin kenceng ngantem pohon-pohon cemara plus suara petir yang bersaut-sautan. Hal itu cukup bikin merinding buat sebagian orang. Tapi yo jenenge cah petualang. Buat mereka ini adalah bagian dari nyanyian alam yang emang harus dinikmatin kalau udah mutusin main di alam bebas. Buat ngebunuh waktu supaya nggak bosan, mereka berdua ngobrol ngalor ngidul di dalam tenda, ditemenin sama kopi panas dan beberapa batang rokok. Biar tetap aman nih, tapi sirkulasi udara bagus. Pintu dalam tenda dibuka lebar, tapi pintu teras luar tenda ditutup rapat-rapat. Nyaman lah ya, awalnya. Sampai beberapa waktu kemudian, tiba-tiba kuping mereka dengar ada suara langkah kaki di luar tenda. Jelas tuh suara. Khas banget suara langkah kaki pendaki yang lagi ngegendong beban berat kayak carrier. Nah, suara itu awalnya kedengeran dari jauh. Tapi lama-lama makin deket lagi. Sampai akhirnya suara langkah itu mendadak berhenti tepat di depan tenda mereka. Nah, di sini nih keanehan mulai muncul. Logikanya kalau ada pendaki jalan malam-malam di tengah hujan badai kayak gini, pasti pakai senter dong. Ya nggak sih? Tapi dari balik kain tenda, Ari sama sekali nggak lihat ada kilatan cahaya lampu senter di luar. Dan suaranya juga cuma satu orang. Gila aja, kalau itu beneran manusia berarti dia sakti banget dong berani jalan sendirian di gunung malam-malam. Badai tanpa lampu penerangan pula. Ari sama Kevin pandang-pandangan. Suasana di dalam tenda langsung hening. Paham tuh si Ari kalau Kevin udah mulai ketakutan. Dia coba berani, Ari akhirnya setengah teriak dari dalam tenda. Mas, Mbak, siapapun di luar mau naik ke puncak kah? Apa sendirian aja? Hening tuh, gak ada jawaban sama sekali di luar. Cuma suara angin badai yang menderu-deru dan rasa penasaran Ari makin menggebu-gebu. Siapa ya, Mas?
Gak tahu, Pin. Aku cek aja dulu keluar ya. Takutnya dia emang pendaki sendirian terus terjadi sesuatu. Hujan dan dingin kayak gini rawan kena hipotermia, apalagi kalau badannya basah kuyup. Aku ikut, Mas. Kamu di sini aja jagain tenda. Siapin sleeping bag, jaket, sama buruan masak air panas buat jaga-jaga. Iya, hati-hati, Mas. Gak banyak cincong lagi nih, Ari langsung menuju pintu vestibel tenda. Resleting ditarik dari atas sampai ke bawah, keluar dan nyorot sekeliling tenda buat nyari orang tadi. Senter diarahin ke kanan, ke kiri, depan, sampai radius beberapa meter disisir habis. Tapi kosong dan gak ada siapa-siapa. Padahal jarak pandang malam itu masih lumayan oke, meskipun ya hujan deras. Di sini Ari mulai merinding parah. Jelas-jelas tadi suara langkah kakinya berhenti tepat di depan tenda. Nah logikanya nih, orangnya tuh pasti masih berada di sekitar situ. Kalaupun tuh orang pergi, harusnya masih kedengeran lagi dong tuh suara langkah kaki yang menjauh. Tapi ini gak ada sama sekali. Pas Ari nyorot senternya ke tanah dan rumput, bener-bener rata, gak ada bekas jejak kaki baru selain jejak dia dan Kevin yang udah hampir kehapus air hujan. Sadar kalau ini udah menjurus ke hal gaib, Ari langsung bergegas balik masuk ke dalam tenda dengan 1000 pertanyaan di otaknya. Gimana, Mas? Gak ada siapa-siapa, Vin. Loh, terus tadi yang jalan di depan tenda kita siapa, Mas? Gak tahu, udah gak usah dipikirin. Kalaupun emang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitar sini. Kalau bukan manusia ya mungkin dia sedang ingin menyapa kita. Ari mencoba bijak pada Kevin nih. Tapi sebenarnya hatinya juga was-was. Akhirnya mereka ngelanjutin aktivitas lagi. Nyoba ngalihin pikiran dengan ngobrolin soal organisasi pencinta alam mereka. Bikin rencana kegiatan ke depan sambil terus nyuruput kopi dan ngerokok. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba tenda mereka goyang kenceng banget. Seolah ada sesuatu yang gempal dan gede banget ngehantam kain tenda dari luar. Ari sama Kevin langsung loncat kaget. Ari yang sigap langsung nyabut frame ransel carrier-nya yang berupa batang aluminium pipi panjang. Dia mau gunain tuh batang besi buat senjata jaga-jaga. Pikiran logisnya waktu itu dia takut kalau ada gangguan binatang liar kayak babi hutan. Vin, kamu tetap di dalam tenda. Siaga pasang senjata yang sama. Keluar sendiri tuh Ari. Nah pas sampai di luar, Ari dibikin heran lagi untuk kesekian kalinya. Gak ada bekas rudukan babi hutan, gak ada jejak-jejak kaki manusia. Rumput sama tanah di sekitar tenda rapi nih. Seolah-olah emang gak pernah terjadi guncangan apapun barusan. Belum puas si Ari meriksanya, dia mutusin buat muterin tenda dan memperluas area sorotan senternya. Dan apa hasilnya? Ya tetap sama. Nihil. Di titik ini, Ari akhirnya sadar dan yakin 100% kalau ini adalah bentuk gangguan dari penghuni asli Gunung Lawu. Dia kudu siap mental. Baru aja mikir kayak gitu di dalam hatinya, tiba-tiba, wah, datanglah kabut tebal banget yang meluncur cepat ke arah dia. Kabut itu langsung menyelimuti setiap sudut tempat Ari berdiri. Dan hal itu bikin jarak pandang langsung ngedrop parah, cuma sisa 2-3 meter doang. Takut terjadi hal yang tidak-tidak, Ari langsung buru-buru balik badan langsung menuju ke tenda. Nah pas lagi jalan, Ari ngerasa suasananya mendadak padat. Dia ngerasa ada banyak kehadiran entitas makhluk halus di sekelilingnya. Meski gak ada interaksi fisik, tapi Ari bisa ngerasain dengan jelas kalau ada ribuan mata gaib yang lagi melotot mandang ke arah dia. Tetap fokus si Ari natap ke depan aja. Tapi lewat sudut matanya, dia bisa ngelihat kilatan-kilatan bayangan samar berkelebat ke sana kemari. Tengkuknya langsung rasa tebal. Bulu kuduknya berdiri semua. Gak nunggu lama tuh, mulut Ari langsung komat kamit melantunkan zikir buat melawan energi negatif yang hawanya makin merusak. Pas berhasil masuk ke dalam tenda, Ari dibikin kaget lagi. Dia lihat Kevin udah meringkuk di dalam sleeping bag dengan wajah yang ketakutan setengah mati. Badannya gemeter sambil merem rapat. Kenapa, Vin? Ngeri, Mas. Tadi kain tenda kita kayak ada yang mukul-mukul dari luar.
Dan aku lihat jelas ada bayangan tangan orang lagi megang kain tenda di sebelah sana, Mas. Udah, kamu tenang dulu. Berdoa menurut keyakinanmu, kalau bisa usahain langsung tidur aja. Mereka berdua akhirnya beringsut masuk ke dalam sleeping bag masing-masing buat nahan dingin yang makin lama makin menusuk tulang. Gak lupa Hari menutup rapat seluruh resleting pintu tenda. Beberapa saat mereka coba buat menjemin mata. Hari ngelirik ke arah Kevin. Dia lihat si adik kelasnya tuh udah berhasil tertidur karena kecapean dan ketakutan. Tapi buat Hari, boro-boro dia bisa merem, matanya kaku banget gak bisa merem. Dia lirik jam di tangannya, ternyata udah hampir tengah malam. Di saat yang sama hujan di luar bukannya reda, malah makin menggila. Badainya kenceng banget sampai frame tenda dom mereka meliuk-liuk ekstrim, seolah-olah udah hampir menyerah menahan gempuran badai. Dan teror yang dilihat Kevin tadi sekarang ganti menampakkan diri ke hadapan Ari. Ari lihat dengan mata kepalanya sendiri kain tendanya kayak dipukul-pukul secara sengaja dari luar. Ya meskipun ketutup suara hantaman angin, tapi Ari jelas banget bisa ngebedain mana hantaman angin, mana pukulan tangan. Ditambah lagi beberapa kali muncul bayangan tangan hitam menempel dan meraba-raba kain tenda mereka dari luar. Di situ rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuh Ari, tapi dia nggak boleh tumbang. Ari terus fokus konsentrasi, mulut sama hatinya nggak henti-henti ngelantunin doa dan zikir. Dia mohon perlindungan dari Tuhan supaya dijauhin dari godaan jin kafir dan setan penunggu gunung. Lama banget Ari ngerasain mereka di luar berkerumun, seolah-olah berusaha ngerobohin tenda sekaligus mengintimidasi mereka dengan sentuhan-sentuhan gaib di kain tenda itu. Parah suasananya. Hingga tiba-tiba mendadak terdengar suara berdebum keras banget di tanah. Kayak ada benda atau makhluk yang ukurannya raksasa yang baru aja loncat jatuh ke tanah tepat di dekat mereka. Dan langsung diikuti suara geraman mencekam. Suara geramannya seperti suara harimau besar. Gak cuma sekali, tapi beberapa kali suara itu kedengeran dan benar-benar dekat di samping tenda mereka. Dia udah dikepung bayangan tangan, tiba-tiba ada harimau gaib berukuran raksasa mengeram di depan tenda. Gimana perasaan Ari? Karena saat ini yang masih melek itu cuma Ari dan Kevin udah tertidur pulas. Suara harimau itu benar-benar kayak lagi mengintimidasi musuh atau mangsa di depan matanya. Ari yang di dalam tenda cuma bisa pasrah dan rasa takutnya udah benar-benar berada di puncak. Tapi dia tetap coba kuat, mulutnya gak berhenti komat kamit baca zikir. Nah anehnya si Kevin tetap aja tidur pulas, kayak orang mati. Gak ngerasain ngeri sama sekali, lawang di luar suaranya sekencang itu. Sampai akhirnya suara geraman harimau itu pelan-pelan berubah. Ganti jadi suara-suara orang lagi ngomong. Cuma si Ari gak paham mereka memakai bahasa apa. Bahasanya terdengar asing di kuping Ari. Gak lama kemudian nada bicaranya mulai meninggi, naik 1 oktav. Seolah-olah orang-orang di luar tenda ini lagi pada debat atau saling mengancam satu sama lain. Makin mencekam dong. Tapi untungnya, makin lama suara perdebatan itu makin lirih. Ngejauh sampai akhirnya hilang begitu saja ditelan kegelapan malam. Bareng dengan hilangnya suara itu, keajaiban terjadi. Hujan deras di luar mulai mereda. Badai juga mulai berhembus makin pelan. Suasana alam makin tenang. Yang ada, hal itu menyisakan rintik-rintik gerimis tipis. Seiring dengan tenangnya alam, hati Ari juga mulai adem. Rasa takut yang berlebihan tadi perlahan-lahan hilang. Karena udah capek lahir batin di teror seharian, Ari mulai kehilangan kesadaran dan akhirnya dia tertidur lelap. Paginya pas hari kedua pendakian, alhamdulillah udah gak hujan lagi. Tapi kabut tebal benar-benar masih menyelimuti setiap sudut Gunung Lawu. Jangan ngarep bisa lihat sunrise di ufuk timur. Blas gak kelihatan. Alhasil suhu udara di luar tetap dingin mencekam, nusuk sampai ke tulang. Persis lah kayak hari sebelumnya. Ari sama Kevin bersiap buat ngelanjutin perjalanan menuju puncak tertinggi, yang biasa kita kenal dengan nama Puncak Hargodumilah.
Mereka bikin sarapan, lalu mulai beres-beres peralatan dan ditata rapi masuk ke dalam ransel carrier masing-masing. Di sini uniknya, dari semenjak bangun sampai selesai beres-beres, nggak ada tuh satupun dari mereka yang ngebahas soal kejadian mistis semalam. Meskipun mereka nggak bikin perjanjian tertulis, mereka kayak udah sama-sama paham. Hal kayak gini tuh pantang dibicarain sebelum kita turun dan sampai di base camp nanti. Aman nih, pikir mereka. Habis sarapan sama stretching dikit nih, mereka siap-siap melangkah lagi. Tapi pas baru mau jalan, si Kevin nanya, "Lewat mana kita, Mas?" "Gak tahu, Vin. Peta pendakian kemarin kayaknya hilang dah. Terakhir aku ingat aku simpan di kantong celana, tapi pas tadi aku cari-cari udah gak ada." Waduh, belum apa-apa petanya udah raib. Akhirnya Ari nyoba ngamatin area sekitar buat nyari petunjuk jalur pendakian. Tapi asli nih, kabut tebal pagi itu benar-benar mengacaukan kemampuan orientasi medan si Ari. Gimana nggak kacau, jarak pandang aja terbatas banget, nggak lebih dari 5 meter. Ari nyorot pandangan ke depan. "Depan situ kayaknya jurang, Pin. Soalnya arahnya menurun dan nggak kelihatan kalau ada jalan. Ketutup kabut juga. Terlalu resiko kalau aku ngamatin lebih jauh. Sepertinya kita harus ambil ke kiri, ke arah tanjakan sana. Kayaknya di situ ada jalan dah." Di sini kesalahan fatal mulai terjadi. Ari yang biasanya punya prinsip kuat, kalau kondisi nggak aman mending stay alias diem. Nggak tahu kenapa pagi itu dia malah milih nekat ngelanjutin perjalanan. Padahal ini benar-benar pertama kalinya dia menginjakan kaki di Gunung Lawu. Jujur ada rasa ragu yang berkecamuk di dadanya. Tapi anehnya, kayak ada dorongan gaib atau bisikan tak kasat mata yang maksa dia buat segera jalan. Atau ya, mungkin itu ego mudanya. Dia aja yang berambisi pengen cepet-cepet sampai puncak. Tepat jam 8 pagi. Ari mulai mengayunkan langkahnya menuju jalur yang dia yakin sebagai jalan ke Hargo Dumila. Kevin ngekor tuh di belakangnya. Ari emang sengaja nyuruh Kevin jalan sedekat mungkin. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Apalagi sampai gak kelihatan. Bahaya, Vin. Sesekali di tengah jalan, Ari sengaja ngajak Kevin ngobrol. Ya cuma buat mastiin kalau si adik kelasnya itu masih setia mengekor di belakang. Setelah beberapa saat berjalan, jalur yang mereka lalui ini medannya mulai berubah. Pelan-pelan makin kebuka. Pohon-pohon gede yang tadinya rapat mendadak hilang. Di sekeliling mereka cuma ada hamparan rumput, beberapa pohon cantigi sama kontur tanah yang berubah jadi datar. Kayaknya ini area padang rumput atau sabana, Davin. Tapi sayangnya kabut tebel jahanam itu masih terlalu setia menghalangi pandangan. Dan itu bikin Ari gak bisa lihat kondisi medan dalam jarak yang jauh. Celakanya, makin jauh mereka berjalan di jalan setan yang tadi mereka ikutin, perlahan-lahan jalannya mulai hilang. Hilang total. Yang sisa cuma hamparan rumput pendek tapi tumbuh rapat di sekeliling mereka. Ya rasanya kayak benar-benar lagi berdiri di tengah-tengah lapangan super luas yang gak ada ujungnya. Di titik ini perasaan Ari udah mulai gak menentu. Logikanya gini. Kalau mereka lewat jalur yang benar, jalur pendakian itu harusnya tetap kelihatan jelas. Secara Gunung Lawu ini kan gunung populer, jalurnya sering dilewatin orang. Jadi sangat tidak mungkin jalur tiba-tiba tertutup rapat atau bahkan hilang musnah kayak gini. Nah kesimpulan di otak Ari cuma satu. Apes mereka berdua, fik kesasar. Menyadari ada kejanggalan hebat, Ari langsung menghentikan langkahnya. Dia sadar dia harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan fatal. Dia ingat betul sama prinsip dasar teknik hidup di alam bebas alias survival. Kalau kita sadar diri kita tersesat di hutan, kita wajib menerapkan prinsip stop. Yaitu S-nya sit. Berhenti dan duduk dulu buat menenangkan diri. Biar pikiran gak panik dan gak melakukan blunder yang lebih fatal. Huruf yang kedua T, think. Berpikir dan ingat setiap detail perjalanan. Di titik mana tadi kira-kira mereka mulai melenceng? O-nya apa? Observe atau observasi dan analisa sekitar. Cek lokasi, cek sisa peralatan, perbekalan logistik, kondisi fisik sama kesehatan. Dan yang terakhir P,
yaitu plan. Bikin rencana langkah selanjutnya berdasarkan hasil analisa tadi. Sepertinya kita tersesat, Vin. Jalur ini aneh. Bukan tipikal jalur pendakian umum pada umumnya. Terus gimana, Mas? Kita berhenti di sini dulu nunggu kabut hilang? Atau lanjut jalan nyari jalan keluar? Gak tahu sampai kapan kabut ini bakal hilang, Vin. Kita juga belum tahu resikonya kalau kita nekat diam di sini. Area ini terlalu terbuka, benar-benar lapangan bebas. Sangat bahaya kalau tiba-tiba ada binatang liar lewat. Atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai besar kayak semalam. Tenda kita bisa hancur ke bawah angin, atau yang lebih buruk, kita bisa kesambar petir di tengah lapangan gini. Kamu tunggu sini bentar, jangan kemana-mana. Aku mau coba lihat sekeliling, siapa tahu ada jalur tembusan. Aku bikin tanda pakai tali plastik yang aku ikat di rumput, biar nanti aku bisa balik ke sini lagi, ke posisi kamu berdiri sekarang. Iya, Mas. Ingat ya, jangan kemana-mana. Ari ngeyakinin Kevin buat ditinggal. Lalu dia mulai melangkah pergi meninggalkan Kevin sendirian di tengah kabut. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10 siang. Artinya udah sekitar 2 jam penuh Ari sama Kevin luntang-lantung kesasar di area padang rumput misterius itu. Ari mulai melangkah pelan, matanya tajam melihat ke bawah. Karena orientasi medan udah mustahil buat dilakuin. Gara-gara kabut yang tebel ini. Dan akhirnya apa? Cuma insting satu-satunya pemandu yang Ari miliki saat itu. Tiap jarak kurang lebih 5 meter jalan, Ari sengaja masang penanda berupa potongan tali plastik warna oranye yang mencolok nih warnanya yang dia ikat kuat-kuat di batang rumput. Ya harap maklum ya, dalam kondisi darurat begini. Masa dia harus ninggalin sampah demi bertahan hidup? Ari terus menyusuri padang rumput itu, sekilas matanya memandang. Semua tempat di situ kelihatannya sama persis. Dan ketika lu mau nengok ke kanan, kiri, depan, belakang, bentuknya mirip semua. Nah susah tuh buat dibedain mana lokasi yang udah pernah dilewatin dan mana lokasi yang baru didatengin. Satu-satunya pembeda yang jadi penyelamat Ari cuma potongan-potongan tali plastik oranye yang dia ikat tadi. Pas lagi fokus jalan merhatiin rumput, bulu kuduk Ari meremang parah. Di sepanjang perjalanannya itu beberapa kali dia temui ada sesajen yang diletakkan begitu aja di atas tanah. Ini artinya padang rumput terpencil ini sering digunakan buat tempat ritual gaib atau tempat nyepi oleh orang-orang dengan tujuan tertentu. Dan otomatis dong kalau tempat ritual kayak gini penunggunya dan penghuni gaib pasti berjibun pula di situ. Ari nyoba nahan napas, tetap jalan terus sampai akhirnya langkah kaki Ari mulai berhenti total. Tepat nih di depannya berdiri kokoh sebuah dinding batu raksasa yang menjulang tinggi vertikal ke atas. Dan saking tingginya, ujung atas di dinding batu itu gak kelihatan karena nembus kabut tebal. Wah, buntu nih. Dia berhenti dan mulai berpikir logis lagi. Kayaknya bakalan sia-sia dan buang-buang energi kalau dia maksain nyari jalan keluar dalam kondisi buta arah kayak gini. Pilihan terbaik adalah menunggu sampai kabut itu memudar atau hilang. Nah, baru mereka bisa orientasi medan dengan benar. Lagi pula lokasi di pinggir dinding batu raksasa itu posisinya cukup strategis buat dijadiin tempat ngecamp. Paling tidak mereka dapat perlindungan fisik dari dinding batu ini kalau sewaktu-waktu angin badai datang lagi atau sambaran petir. Nah sisi positifnya persediaan logistik di dalam carrier mereka masih cukup aman buat bertahan hidup selama 3 hari ke depan. Lebih baik sekarang aku kembali ke lokasi Kevin Unggo. Terus aku ajak dia pindah kemari. Ari balik badan mulai melangkah mundur ngikutin arah potongan tali plastik oranye yang dia sebar tadi. Sempet tuh dia ngelirik jam tangan. Ternyata waktu udah nunjukin pukul 11 siang. Berarti udah 1 jam lebih dia muter-muter sendirian di padang rumput mistis itu. Dalam hati dia cuma bisa berdoa, semoga Kevin baik-baik aja di sana. Cukup lama Ari jalan nyusurin jejak talinya sendiri sampai dia ngerasa posisinya udah deket sama titik awal di mana dia ninggalin Kevin tadi.
Ari terus jaga fokusnya biar nggak meleng dari tali penanda. Selama dia nggak kehilangan jejak tali ini, otomatis dia nggak bakal kehilangan Kevin. Tapi pas lagi fokus-fokusnya jalan nembus kabut, tiba-tiba ada suara tipis seseorang yang seolah-olah berbisik tepat di lubang telinga Ari. Dia nyuruh pergi. Jelas banget, bener-bener di samping kuping. Nengok kaget dong si Ari, matanya melotot nyari sumber suara tadi. Tapi pas dilihat ya kosong pelompong, gak ada seorang pun di sekelilingnya. Ya iyalah, tengkuk Ari langsung berasa tebel dan meremang hebat. Dia yakin nih, seyakin-yakinnya di padang rumput Antabrata ini gak ada manusia lain kecuali dia sama Kevin. Harapan Ari saat itu cuma satu. Dia nyoba mensugesti dirinya sendiri. Semoga ini cuma halusinasi ya. Bener, ini cuma halusinasi gara-gara aku kecapean dan kurang tidur. Ari langsung cepetin langkah kakinya. Setengah lari dia menuju ke arah Kevin biar cepet-cepet. Ari langsung cepetin langkah kakinya. Setengah lari dia menuju ke lokasi Kevin biar bisa cepet-cepet ketemu si Kevin. Nah pas lagi jalan cepet itu, samar-samar di depan nembus kabut tebal, Ari ngelihat ada sesuatu yang gerak maju ke arah dia. Dia langsung berhenti, tubuhnya refleks ngambil posisi siaga. Pikiran buruknya langsung traveling kalau ada babi hutan atau binatang liar peliharaan penunggu gunung yang mau nyerang dia. Tapi pas tuh objek makin mendekat, makin dekat bentuknya mulai makin jelas. Manusia. Iya, itu siluet tubuh manusia yang lagi gerak lari menuju ke arah Ari. Begitu sosoknya makin keluar dari pekatnya kabut, barulah kelihatan jelas kalau itu ternyata adalah Kevin. Si Kevin lagi lari pontang-panting, kepalanya nunduk ngikutin potongan tali oranye yang Ari bikin tadi. Nafas Kevin megap-megap, dia berhenti tepat di depan Ari. Tapi di situ, Ari nggak langsung meluk atau nenangin Kevin. Si Ari malah dia mematung, matanya nyipit dan dia ngamatin Kevin dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang curiga. Di otaknya langsung muncul pertanyaan mencekam. Apakah orang di depannya ini beneran Kevin temennya? Atau itu sosok makhluk gaib yang lagi nyamar jadi Kevin buat nyesatin dia? Begitu dipastikan kalau itu beneran Kevin temennya, bukan jelmaan memedi, Ari langsung narik nafas lega. Duduk dulu, Vin. Atur napasmu, tenangin dulu pikiran. Nih, minum dulu. Ada apa sih? Kenapa kamu lari terbirit-birit kayak gitu? Harusnya kamu tetap diam di tempat, Vin. Bahaya, untung aja kamu langsung ketemu sama aku. Tadi, gak lama pas Mas Ari pergi, aku kan masih duduk santai tuh di tempat tadi sambil ngudut. Tiba-tiba kupingku dengar ada suara langkah kaki orang di belakangku, Mas. Awalnya cuma suara satu orang. Lama-lama suaranya jadi ramai kayak rombongan. Terus gimana? Aku coba nengok ke belakang, Mas. Tapi anehnya gak ada orang sama sekali. Akhirnya aku balik badan lagi dan ngadep ke depan sambil terus komat kami doa. Nyoba tetap tenang, gak lama suara langkah kaki itu kedengeran lagi. Tapi kali ini baunya aneh banget, Mas. Kayak bau singkong bakar tapi kecampur sama bau kembang telon. Asli aku takut banget ini. Tapi karena penasaran akhirnya aku nekat nengok lagi dan gila, kaget Mas aku. Tiba-tiba di belakangku ada sosok orang yang berdiri. Tapi yang kelihatan cuma sebatas kakinya doang, Mas. Badan sama kepalanya tinggi julang ke atas ketutup pekatnya kabut. Tinggi banget dia kayak raksasa. Di situ aku benar-benar syok sampai badanku kaku dan gak bisa digerakin, Mas. Pas aku masih ngeliatin sosok tinggi itu, gak lama kemudian muncul lagi makhluk-makhluk lain. Tapi ukurannya kecil-kecil, paling tingginya cuma sepinggangku. Ada sekitar 5 atau 6 orang, gak tau lah, aku lupa hitungannya. Dan wajah-wajah makhluk kecil itu benar-benar serem, Mas. Bentuk kepalanya gak beraturan, matanya merah. Dan juga ada tanduknya, Mas, mereka. Semua natap aku dengan pandangan tajam, sambil mulutnya senyum nyeringai penuh ancaman.
Seketika itu juga nyaliku ciut, Mas. Aku langsung lari aja sekencang-kencangnya. Untung aku masih sadar buat terus ngikutin potongan tali orange yang Mas Ari buat. Gak tahu deh mereka sekarang masih ngikutin atau enggak. Jujur dengar apa yang Kevin alami, si Ari langsung bingung sekaligus bimbang setengah mati. Dia bukan bingung sama cerita setannya, tapi bingung harus ngambil tindakan apa sekarang. Kondisi mereka berdua saat ini fix kesasar. Cuaca di luar berkabut tebal mencekam yang bikin jarak pandang buta total. Ditambah lagi sekarang ada gangguan gaib physical attack dari penghuni asli Gunung Lawu. Dilema banget, mau nekat bertahan di sini atau bergerak maju nyari jalan keluar. Dua-duanya punya resiko taruhan nyawa. Ari mikir keras sampai kepalanya rasanya mau pecah. Ya udah, kita istirahat dulu sebentar di sini. Habis itu kita jalan lagi, Vin. Kita mau jalan kemana lagi, Mas? Emang Mas Ari udah ketemu jalurnya? Belum, tapi tadi aku ketemu satu tempat yang mungkin posisinya lebih aman dari tempat terbuka ini. Paling nggak kita aman dulu lah. Kalau tiba-tiba nanti malam badai datang lagi. Cuma ya aku nggak bisa jamin kalau kita bakal aman dari gangguan mereka. Duh, aku takut, Mas. Sama, Vin, aku juga takut. Tapi kalau kita nyerah sekarang, mereka bakal dengan mudah nguasain pikiran kita. Bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha buat survive. Iya deh, Mas, aku manut aja. Sebenarnya sejak ketemu Kevin tadi, perasaan Ari udah makin gak karuan. Dia percaya 100% sama cerita Kevin. Soalnya Ari sendiri bisa ngerasain dengan jelas kalau makhluk-makhluk gaib itu sekarang lagi berkerumun di sekitar mereka. Ari emang gak bisa lihat wujud mereka secara langsung dengan mata telanjang. Tapi kepekaan indranya bisa merasakan kalau jumlah mereka saat ini itu benar-benar banyak. Sangat banyak sampai gak kehitung. Mereka semua lagi ngepung dan ngelilingin Ari sama Kevin. Seolah-olah siap menerkam bersama-sama. Energi negatif yang mereka pancarin kuat banget. Terbukti dari tadi bulu kuduk Ari gak berhenti meremang. Kita jalan sekarang, Vin. Jangan terlalu lama diam di sini. Suhunya terlalu dingin. Iya, Mas. Mereka berdua akhirnya kembali jalan nyusurin padang sabana misterius itu. Langkah kaki mereka tetap berpatokan pada potongan tali plastik oranye yang Ari sebar tadi. Mereka jalan terus jalan cukup lama. Logikanya waktu yang mereka habisin buat jalan ini udah melebihi waktu pas Ari jalan balik dari tebing batu tadi. Tapi anehnya dinding tebing batu raksasa yang tadi Ari temuin gak kunjung kelihatan batang hidungnya. Ari langsung ngerasa ada yang gak beres nih. Seingat dia jaraknya tuh gak sejauh ini. Dia berhenti, matanya celingak-celinguk ngamatin sekitar. Pas dia lirik ke bawah, tanda tali oranye masih ada di situ dan benar dia ikutin. Tapi kenapa gak nyampe-nyampe? Kenapa, Mas? Kok kita gak nyampe-nyampe ya, Vin? Seingatku gak sejauh ini kok. Lagian ini tanda tali plastik pun masih ada dan terus kita ikuti dari tadi. Tapi kenapa jalannya kayak gak ada ujungnya ya? Terus gimana, Mas? Rokokmu masih ada, Vin? Kevin langsung bengong, wajahnya heran. Kok bisa-bisanya di situasi mencekam kayak gini Mas Ari malah nyalain rokok. Malah bengong. Rokokmu masih ada gak? Aku mau ngutu dulu biar rileks, biar otakku bisa mikir jernih. Masih, Mas, masih nih. Ari nerima rokok itu langsung bakar dan menghisapnya dalam-dalam. Gak lupa dia juga ngelepas ransel carriernya dan ditaruh di tanah. Dia emang butuh istirahat sejenak buat nenangin diri supaya bisa mikir logis, nyari jalan keluar. Dan sebatang rokok biasanya cukup membantu buat bikin rileks. Lagi pula gak tahu kenapa dari tadi Ari ngerasa punggungnya makin lama makin kerasa berat dan hawanya panas banget. Mungkin itu cuma efek karena dia kelamaan gendong beban carrier atau jangan-jangan ada beban tambahan tak kasat mata yang lagi numpang nemplok di punggungnya. Suasana di padang rumput itu tetap sama, mencekam parah. Tapi di titik ini Ari udah mulai masa bodoh dan gak peduli sama rasa takutnya. Yang ada di otaknya sekarang cuma satu, Mas Mbak E. Gimana caranya biar kami berdua bisa keluar hidup-hidup dari zona maut ini? Itu yang Ari pikirin.
Pas Ari lagi asik ngisap rokoknya, tiba-tiba di belakangmu, Mas. Setelah ngucapin itu, si Kevin mendadak teriak kenceng sambil nunjuk ke arah belakang badan Ari. Spontan Ari langsung balik badan nengok ke arah yang ditunjuk Kevin. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa atau makhluk apapun di situ. Yang ada cuma tas ransel carrier-nya yang kegeletak pasrah di atas tanah. Selebihnya cuma pemandangan dinding putih tebal yang terbentuk dari kabut jahanam. Tapi di detik itu juga, bulu kuduk Ari kembali merinding hebat. Seluruh badannya merinding disco, sebuah sinyal kuat kalau ada eksistensi makhluk halus yang jaraknya dekat banget di dekat kita. Kamu bisa melihatnya, Vin? Sebenarnya Ari ini belum mengenal Kevin sepenuhnya. Mereka baru saling kenal sekitar 2 tahunan ini, semenjak Kevin gabung di organisasi pecinta alam kampus. Jadi Ari belum terlalu paham latar belakang pribadi si Kevin, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib atau supranatural. Apalagi, mohon maaf, keyakinan mereka berdua kan beda. Jadi urusan mistis begini emang gak pernah jadi obrolan sehari-hari. Tapi kalau soal fisik dan kemampuan mendaki gunung, Ari paham betul tentang kualitas Kevin. Secara dia sendiri yang gembleng Kevin. Kadang bisa kadang gak, Mas. Keluarga besarku kebetulan menganut adat kejawen yang cukup kental. Jadi dari kecil aku udah bisa ngelihat yang begituan. Cuma karena aku gak terlalu suka dan emang gak ada niat buat mendalami dunia spiritual, jadinya ya gitu, kadang kelihatan jelas, kadang gak sama sekali. Barusan kamu lihat apa, Vin? Tadi ada sosok orang tiba-tiba muncul dan langsung duduk santai di atas tas carriermu, Mas. Pas aku teriak tadi, dia langsung hilang gitu aja. Bentuk wajahnya sama wujudnya kayak gimana? Ari sengaja nanya detail begini. Menantang pantangan umum pendaki yang dilarang ngebahas hal gaib di atas gunung. Tujuan Ari cuma satu, buat nantang rasa takutnya sendiri sekaligus menguatkan mentalnya. Begitulah cara ekstrim Ari buat ngelawan teror psikologis. Wujudnya biasa sih sebetulnya, Mas. Kayak manusia normal pada umumnya. Pakai pakaian biasa, kaos sama celana panjang. Tapi mukanya benar-benar pucat kayak mayat, Mas. Dan area di sekitar matanya itu warnanya hitam pekat. Makanya aku yakin 100% kalau itu bukan manusia tadi. Ya udah, kita lanjut jalan aja lah, Vin. Sebelum mereka mulai melangkah, Ari sengaja meletakkan bungkus rokoknya yang kebetulan udah kosong di dekat salah satu ikatan tali plastik orange di rumput. Sebagai penanda tambahan, mereka pun kembali jalan menembus kabut dengan posisi Kevin tetap setia ngekor di belakang Ari. Sepanjang jalan, Ari coba mempertajam konsentrasinya. Gak ada henti-hentinya tuh dia ngelantunin ayat-ayat suci, terus dia zikir, mohon perlindungan dan petunjuk jalan keluar dari lingkaran setan ini. Gak lupa dia juga ngingetin Kevin. Kamu juga terus berdoa ya menurut keyakinanmu. Lama banget mereka jalan, tapi mereka tetap gak nemuin ujung dari tempat itu, ataupun dinding tebing batu raksasa yang Ari cari. Nah, sampai setelah beberapa saat lamanya melangkah, mendadak langkah Ari kembali terhenti total. Pandangan matanya natap lurus ke arah bawah, tepat ke arah sebuah benda yang bentuknya sangat dia kenali. Bener aja, tepat di depan ujung sepatunya tergeletak manis sebuah bungkus rokok kosong yang tadi sengaja dia tinggalin. Artinya apa, Bang Messi? Artinya dari tadi mereka berdua cuma berjalan muter-muter di tempat yang sama. Udah gak bener ini, Vin. Coba kamu lihat itu. Jadi dari tadi kita cuma muter-muter aja di sini, Mas. Kita lagi dikerjain sama penunggu sini, Vin. Pikiran kita dibikin bingung, mata kita disamarin. Sampai kita dibuat jalan muter-muter doang dari tadi. Terus kita harus gimana lagi, Mas? Keluarin kompor perakitmu. Kita ngopi dulu. Ya, Ari ngerasa bakal percuma dan buang-buang energi kalau mereka maksain terus jalan, tapi ujung-ujungnya cuma balik lagi ke titik awal. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah berhenti total.
Dan ritual ngopi adalah solusi terbaik buat mendinginkan otak yang udah hampir meledak ini. Apapun yang bakal terjadi nanti, mereka berdua bakal menghadapi sampai batas kemampuan maksimal mereka sebagai pencinta alam. Meskipun di sekeliling mereka diselimuti rasa takut dan ancaman teror gaib yang makin nyata, Ari sama Kevin tetap berusaha tampil tenang dan santai. Sepanjang makhluk-makhluk tak kasat mata itu tidak menampakkan diri secara langsung atau melakukan kontak fisik, Ari dan Kevin bakal berusaha menikmati situasi gila ini dengan cara mereka sendiri. Ya lagi pula gangguan mistis kayak gini sebenarnya bukan pertama kalinya dialami oleh Ari. Di beberapa pengalaman pendakian gunung-gunung sebelumnya, Ari udah sering dapet sambutan hangat semacam ini dari para penghuni gaib. Jadi dia nggak terlalu kaget, meskipun ya tetap dia akui rasa takut dan khawatir itu manusiawi, ya tetap ada. Ari cuma khawatir kalau mereka berdua nggak bisa pulang lagi dan berakhir menjadi salah satu daftar korban hilang di Gunung Lawu. Saat itu jam tangan Ari menunjukkan pukul 12.30 siang. Lumayan lama juga mereka terjebak dan tersesat di padang sabana gaib itu. Pas mereka lagi asik-asiknya nyeruput kopi panas sekaligus menyantap makan siang darurat, tiba-tiba Ari ngerasa ada hembusan angin yang berhembus sedikit kencang dan langsung mengarah tepat ke posisi mereka. Detik itu juga hawa udara yang jauh lebih dingin dan menusuk mendadak menyeruak hebat menghujam ke seluruh tubuh mereka berdua. Di tengah pekatnya kabut putih di kejauhan, samar-samar mata Ari menangkap sosok bayangan manusia yang berdiri tegak. Dia lagi diem mematung sambil pandangannya lurus memandang tajam ke arah tempat Ari sama Kevin berada. Emang wujudnya gak begitu jelas karena tersamarkan oleh tebalnya kabut jahanam Gunung Lawu. Dari balik kabut tebal jahanam itu, si Ari ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau tangan bayangan misterius itu pelan-pelan mulai bergerak. Sosok itu melambai-lambaikan tangan ke arah mereka berdua. Ari langsung putar otak dong. Entah apa maksud dari lambaian tangan itu. Bisa jadi sosok itu lagi ngasih kode menyuruh mereka datang mendekat. Atau malah sebaliknya, nyuruh mereka buru-buru pergi menjauh dari area suci itu. Vin, kamu lihat sosok di depan itu nggak? Apaan sih mas? Aku nggak lihat ada apa-apaan di situ. Oke, berarti ini makhluk cuma pengen interaksi sama gue doang. Yaudah, ayo kita jalan lagi. Nah, setelah beresin segala perlengkapan perkopian dan juga kompor, mereka berdua kembali gendong carrier dan melanjutkan langkah kakinya. Aneh nih, insting Ari malah nuntun dia buat jalan lurus menuju ke arah tempat bayangan misterius tadi berdiri. Dan Kevin yang gak tahu apa-apa cuma bisa manut ngekor di belakang Ari. Tapi kali ini Ari ngasih tugas penting ke Kevin. Vin, sepanjang kita jalan kamu yang pegang kendali masang potongan tali orange di rumput ya. Ya bagaimanapun juga yang namanya langkah antisipasi darurat wajib tetap ada kan. Tapi disinilah keanehan berikutnya terjadi. Makin Ari mencoba melangkah mendekat, lah sosok bayangan itu malah ikut bergerak mundur seolah menjauh. Tapi tangannya tetap konsisten melambai-lambaikan kode misterius itu. Dan ya karena penasaran, Ari refleks mempercepat langkahnya. Alhasil Kevin yang jalannya lambat gara-gara harus repot membungkuk masang tali plastik di rumput jadi ketinggalan dikit di belakang. Seolah telinganya udah tersumpat emosi nih. Ari gak mengindahkan sama sekali panggilan adik kelasnya itu. Pikirannya magnetis, tetap jalan cepat memburu sosok misterius tadi. Sampai pada akhirnya sosok bayangan itu mendadak hilang musnah gitu aja. Pas Ari berhentiin langkah dan kesadarannya balik, dia baru sadar kalau dia sekarang lagi berdiri sendirian di tengah kesunyian. Pas dia nengok ke belakang, kosong melompong dan gak ada apa-apa. Kevin pun udah gak kelihatan batang hidungnya gara-gara ketutupan pekatnya kabut jahanam. Vin, Kevin, kamu di mana, Vin? Hening gak ada jawaban sama sekali.
Suara angin pun kayak ketahan. Ari mikir, mungkin posisi Kevin emang udah ketinggalan jauh. Atau suara teriakannya terbiaskan oleh tebalnya kabut tebal yang menyelimuti gunung. Sambil berdiri mematung nungguin Kevin, Ari coba ngamatin medan di sekelilingnya. Pas dia lihat ke bawah, tanah yang dia pijak ternyata teksturnya agak berpasir. Dan di depannya bertebaran beberapa batu berukuran sedang. Maju dikit si Ari, matanya nyipit buat nembus kabut. Dan ada genangan air luas. Kagetlah si Ari, ternyata tanpa dia sadari, langkah kakinya tadi menuntun dia sampai ke pinggir sebuah danau. Atau telaga misterius. Kemungkinan besar saat itu posisi Ari udah melipir di tepi Telaga Kuning. Itu adalah salah satu tempat sakral di Gunung Lawu. Gak berselang lama pas Ari lagi takjub melihat telaga, tiba-tiba di atas batu paling gede yang ada di depannya itu muncul gumpalan asap misterius. Gumpalan asap itu bergerak-gerak liar di sekitar batu cukup lama dan sampai akhirnya asap tebal itu mendadak terpecah nyebar ke segala arah. Lalu ngilang ditiup angin gitu aja. Ari masih melongo, mulutnya setengah nganga melihat atraksi gaib di depan matanya sendiri. Dan belum sempat otaknya mencerna kejadian asap tadi, tiba-tiba perhatiannya langsung dialihin oleh kedatangan seekor burung jalak. Atau yang biasa dikenal pendaki sebagai jalak lawu. Gak tahu kenapa burung itu tiba-tiba udah hinggap dengan santai di atas batu raksasa tadi. Burung jalak itu lompat-lompat kecil, main-main di atas batu persis di pinggir telaga sunyi itu. Gak lama kemudian, Ari dengar suara langkah kaki orang lagi lari. Dari arah belakangnya dia dengar, pas noleh, alhamdulillah. Ternyata itu Kevin yang berhasil nyusul jejak langkahnya sampai ke tempat itu. Stop dulu mas, ketinggalan jauh aku tadi. Sorry banget Kevin, aku juga gak tahu kenapa. Kayak gak sadar tadi jalanku tiba-tiba cepet banget. Beruntung kamu gak nyasar makin jauh tadi. Dalam hati Ari itu sebenarnya cukup salut sama mental bajanya si Kevin ini. Anak masih bau kencur, anak SMA kelas 3, tapi dalam situasi tersesat mencekam gini, dia masih bisa ngendaliin rasa takutnya dan gak gampang panik dia tuh. Wah, ternyata gak sia-sia dulu pas pelantikan anggota organisasi. Bocah ini aku suruh uji mental nungguin makam tua malam-malam sendirian di gunung. Terbuktikan tempaan mental dan jam terbang mendaki selama ini bikin psikologis Kevin terbentuk dengan baik. Kita sekarang lagi di mana sih mas? Gak tahu Vin. Seingatku kemarin waktu di base camp, pihak petugas juga gak ada yang ngasih tahu atau ngejelasin kalau ada danau di jalur pendakian kan? Bisa jadi danau atau telaga ini emang lokasinya terpencil. Jauh banget melenceng dari jalur resmi, makanya kita gak dikasih tahu. Terus langkah kita selanjutnya kemana ini mas? Yang penting sekarang kita cari tempat yang agak aman buat istirahat dulu, sambil nunggu kabut jahanam ini hilang. Baru setelah pandangan bersih kita lakuin orientasi medan lagi buat cari jalan pulang. Atau kalau terpaksa kita bikin tanda darurat SOS di tanah. Siapa tahu ada pendaki lain atau tim SAR yang lihat dari atas dan bisa nolongin kita. Sambil otaknya berputar menentukan arah langkah selanjutnya, mata Ari itu masih terus tertuju pada burung jalak lawu yang dari tadi masih asik main-main di pinggir telaga. Nah, burung ini perilakunya aneh, jinak banget mas Mbak E. Sesekali dia ngelompat mendekat ke posisi Ari berdiri, tapi pas tangan Ari mau coba nyentuh tubuhnya, burung itu langsung lompat mundur menghindar. Tapi ada yang unik lagi nih, dia gak pernah terbang pergi jauh, tetap muter-muter di sekitaran situ aja. Karena iseng dan kasihan, Ari ngerogoh kantong ranselnya, ngeluarin sebungkus mie instan. Dibukalah mie instan itu, lalu isinya diremuk sampai hancur. Terus si Ari nyebar remukan mie itu ke tanah. Nah, si burung jalak itu langsung mendekat dan memakannya dengan lahap. Ngerasa istirahat mereka udah cukup buat ngembaliin tenaga, Ari sama Kevin berniat ngelanjutin perjalanan lagi buat cari lokasi camp baru yang lebih aman. Paling nggak nih, mereka tuh butuh tempat yang terlindung dari sapuan angin badai menderu maupun resiko sambaran petir. Itu pun kalau skenario terburuknya mereka terpaksa harus kembali bermalam lagi di tengah hutan gaib itu.
Pas mereka berdua berdiri tegak, tiba-tiba burung jalak tadi terbang mendekati Ari. Dia mencolok tuh di sebuah batu yang posisinya persis ada di depan muka Ari. Nah, sepasang mata kecil burung itu natap lurus ke arah mata Ari. Tajam. Seolah-olah makhluk itu lagi ngajak komunikasi lewat batin. Nah, gak lama setelah itu si burung terbang jauh beberapa meter. Lalu dia balik lagi. Terbang menjauh lalu balik lagi. Terus dia bolak-balik kayak gitu. Gerakannya berulang-ulang seolah burung itu lagi ngasih kode. Nah, ngelihat fenomena mistis itu tapi nyata, Ari dan Gavin akhirnya sepakat buat mutusin ngikutin kemanapun arah terbang si burung jalak itu. Mereka udah masa bodoh, gak tahu mau dibawa kemana, udahlah ngikut aja. Toh dalam kondisi buta arah gini, mau jalan kemanapun rasanya bakal sama aja. Dan harapan mereka tuh cuma satu, semoga ini adalah jalak sang penyelamat yang bakal menuntun mereka menemukan tempat yang cocok dan aman untuk istirahat. Jam di tangan Ari saat itu udah nunjukin pukul 2 siang. Artinya fix udah 6 jam lamanya mereka terluntang lantung kesasar di dimensi gaib Gunung Lawu. Untungnya semua perlengkapan logistik sama tenda masih utuh di pundak. Sisa perbekalan juga diperkirakan masih bisa buat bertahan hidup 3 hari ke depan lah. Saat ini posisi Ari cuma bisa doa, semoga gak ada hal-hal buruk lagi yang datang kali ini. Sekitar kurang lebih 30 menit mereka jalan ngekor di belakang kepakan sayap si burung jalak. Langkah mereka akhirnya tiba di satu tempat yang medannya mulai berubah. Di salah satu sisinya terdapat vegetasi hutan yang cukup lebat. Sepertinya ini adalah area batas vegetasi atau ujung dari padang sabana misterius tadi. Tapi tempat ini beda total sama tebing batu raksasa yang Ari temuin pertama kali. Nah, sepanjang jalan 30 menit tadi, si Kevin tetap konsisten masang potongan tali plastik oranye di belakang jalur yang mereka rintis. Ari ngelangkah deketin salah satu sudut area yang banyak ditumbuhin pepohonan tinggi. Nah, pas dia noleh ke depan, lah si burung jalak yang tadi jadi tour guide mereka mendadak udah gak kelihatan lagi batang hidungnya. Gak tahu nih dia terbang kemana atau dia lagi ngumpet kemana. Tapi si Ari mikir, tempat di bawah pohon-pohon tinggi ini kayaknya emang cocok banget buat diriin tenda dom. Pohon-pohonnya lumayan kokoh, bisa berfungsi sebagai windbreaker alias penahan gempuran angin, sekaligus jadi pelindung dari sambaran petir. Secara petir kan logikanya bakal nyamber objek yang posisinya paling tinggi. Tapi baru aja Ari mengamati sudut tempat itu, mendadak perasaan Ari langsung berubah gak enak. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang disco. Pas dia nolehin pandangannya ke salah satu sudut gelap di bawah pepohonan, mata Ari nangkep ada semacam lubang besar, hitam dan gelap gulita. Dan ini posisinya sedikit tertutup oleh juntaian dedaunan pohon di sekitarnya. Karena pandangan masih samar-samar terhalang oleh kabut tipis, Ari gak bisa mastiin itu lubang apaan. Niatnya sih, Ari mau ngelangkah mendekat buat meriksa lubang misterius itu secara seksama. Tapi baru aja, kaki kanan Ari mau ngayun maju. Tiba-tiba tuh burung jalak yang tadi hilang mendadak muncul lagi dari atas langit. Burung itu menukik tajam lalu set dia langsung hinggap di atas tanah, tepat di depan ujung sepatu Ari. Seolah-olah tuh burung sengaja pasang badan buat ngalang-ngalangin langkah kaki Ari. Ari yang ngerasa langkahnya diganggu coba ngusir burung itu. Si burung jalak terbang ngindar sejauh beberapa meter lalu dia stop lagi, balik badan dan kembali natap tajam ke arah mata Ari. Gak lama kemudian tuh burung terbang nukik lagi dan kembali hinggap tepat di mana, di depan kaki Ari lagi. Pas Ari mau ngangkat tangannya buat ngusir tuh burung jalak untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang hembusan angin yang suhunya dingin ekstrim mencekam menerpa langsung ke arah wajah Ari. Di detik itu juga darah di dalam tubuh Ari rasanya langsung berdesir hebat, beku dia langsung. Ada sebuah gelombang kengerian atau lebih tepatnya sebuah teror psikologis yang luar biasa hebat menghantam jiwanya. Sambil nahan gemetar di badannya, Ari pelan-pelan ngalihin pandangannya kembali ke arah lubang gelap di bawah pepohonan tadi. Dan gak tahu nih,
Kekuatan magis dari mana perlahan-lahan kabut tebal yang tadi menutupi area itu mendadak tersibak hancur. Buat pandangan Ari langsung clear alias jelas benderang. Dan Allahu Akbar, di depan sana ternyata berdiri sebuah goa batu yang ukurannya gede banget. Di depan pintu masuk gua yang gelap gulita itu bertebaran banyak banget sajen-sajen seger yang diletakin gitu aja di atas tanah. Awalnya di hati Ari tuh sempat muncul sedikit rasa lega. Karena logikanya kalau ada sajen berarti tempat ini pernah dijamah dan didatangi oleh manusia dong. Tapi rasa lega itu seketika sirna, musnah berganti horor. Pas Ari lihat dari dalam kegelapan lubang gua yang pekat itu, tiba-tiba muncul ada dua sorot mata yang merah menyala. Dia lagi melotot natap tajam benci tepat ke arah posisi Ari berdiri. Di detik itu juga tubuh Ari langsung terpaku diem. Kayak orang yang kena sirap atau tersihir. Pun kontrol atas keseluruhan panca indera sama saraf motorik di tubuhnya mendadak putus total. Dia benar-benar gak mampu, atau lebih tepatnya gak bisa menggerakkan satupun otot di tubuhnya. Bahkan buat sekedar berkedip pun gak bisa, hingga tiba-tiba dia lemas. Semua tulang-tulang di badannya kerasa lolos gak punya daya. Ambruklah langsung si Ari. Duduk dia lemes di tanah, pandangan matanya juga mulai kabur. Dari kegelapan hitam pekat perlahan-lahan mulai mau menguasai kesadarannya. Pas kesadaran Ari udah sisa 10% dan hampir pingsan, tiba-tiba Ari ngerasa tubuhnya kayak dapat sentakan hebat. Nah, sentakan misterius itu langsung diikuti oleh hembusan angin yang dingin dan berhembus cukup kencang menghantam dadanya. Setelah itu kesadaran Ari mendadak langsung pulih total, matanya kebuka lebar. Begitu pandangan matanya udah kembali jelas 100%, hal pertama yang dilihat Ari adalah adanya kepulan asap tebal yang mendadak muncul dan gerak-gerak liar di depan pintu goa misterius itu. Posisinya tepat di atas tumpukan sesajen. Belum sempat Ari mulihin posisi duduknya, tiba-tiba dari arah belakang. Mas Ari, itu mas, lari ayo mas. Kevin mendadak berteriak histeris dengan suara melengking panik. Wajahnya gak karuan, dia sambil narik tangan Ari buat lari. Si Kevin ngajak lari Ari dan itu dia lari terbirit-birit banget. Dapat tarikan mendadak itu, mereka berdua akhirnya langsung lari tunggang langgang nembus kabut. Gak tahu arahnya kemana. Posisi Kevin ada di depan mimpin jalan, dia terus lari kenceng tanpa punya tujuan yang jelas. Pokoknya yang Kevin pikirin saat itu, harus jauh dari gua itu. Nah, Ari di belakang terus berusaha ngimbangin langkah kaki adik kelasnya itu, biar mereka gak kepisah di tengah kabut. Tapi gilanya si Kevin, kalau udah ketakutan, larinya kenceng banget kayak atlet sprinter. Sampai Ari sendiri kepayahan dan kesulitan buat nyusul posisinya. Nah, dengan susah payah tuh setelah ngerahin sisa tenaganya, akhirnya Ari berhasil motong jarak dan posisinya udah ada tepat di belakang punggung Kevin. Gak banyak babi bu lagi, dengan satu gerakan taktis Ari langsung julurin kakinya. Dia jegal salah satu kaki Kevin hingga akhirnya mereka berdua roboh. Mereka bergulingan di atas tanah padang rumput. Dan itu cara satu-satunya Ari buat ngehentiin kepanikan Kevin. Vin, tenang dulu. Stop, berhenti Vin. Kamu kenapa? Mas, tadi tuh ngeri banget asli mas. Tenang dulu, tarik napas, tenangin pikiran. Nih, minum air dari botol ini dulu, baru kamu cerita. Aku lihat tadi banyak banget makhluk besar keluar dari goa mas. Mereka bener-bener kayak gak suka sama kehadiran kita di sini. Makanya aku langsung refleks narik Mas Ari buat lari. Apa Vin? Emang yang kamu lihat di depan gua tadi wujudnya kayak gimana? Tadi di depan pintu gua ada sosok makhluk yang ukurannya gede banget mas. Raksasa, mirip kayak makhluk tinggi yang aku lihat pas Mas Ari tinggalin nyari jalur tadi. Tapi bedanya makhluk gede yang di gua ini tangannya lagi megang senjata macam pentungan atau apalah itu namanya, gada besi raksasa gitu mas. Gak ngerti deh aku namanya mas. Terus yang bikin merinding di belakang badan makhluk itu, banyak banget makhluk-makhluk lainnya ukurannya kecil-kecil dan semuanya lagi megang parang tajam terhunus mas.
Mereka semua natap ke arah kita dengan pandangan mata benci dan gak suka. Terus pas aku lihat yang paling gede, dia udah mulai ngelangkahin kakinya mau jalan nyamperin posisi kita berdiri. Ya makanya aku langsung histeris dan ngajak Mas Ari lari. Ari yang emang lahir kagak dibekalin indera keenam buat ngelihat wujud penampakan lembut itu, dia cuma bisa manggut-manggut, coba cerna dan nyatuin informasi dari cerita si Kevin. Emang sih pas di depan gua terkutuk tadi, batin dan kepekaan Ari ngerasa ada ledakan energi gaib yang benar-benar dahsyat. Dan itu berkumpul di sekitar goa. Tapi saat itu Ari sendiri masih abu-abu. Dia nggak tahu pasti tuh, para penghuni gaib goa itu sebenarnya berniat baik pengen ngasih peringatan atau emang punya niat buruk buat ngabisi nyawa mereka berdua di Gunung Lawu. Sambil mulut komat kamit ngerapalin doa sama zikir, si Ari berusaha keras stabilin detak jantungnya yang kayak mau copot. Pikirannya masih kemana-mana. Dari kejadian barusan di depan gua jahanam tadi, bayangin aja nih. Dia hampir kehilangan kesadaran, disirep makhluk gaib, sampai akhirnya disentak listrik mistis dan ditarik sama Kevin buat lari tunggang langgang. Di dalam hati yang paling dalam, Ari gak putus-putus mohon ampunan sama perlindungan, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala tentara gaib yang siap menerkam. Gak lama setelah mereka berhenti nafas ngos-ngosan, suara kepakan sayap terdengar lagi. Si burung jalak lawu yang tadi sempat hilang secara misterius mendadak datang kembali. Makhluk berbulu itu langsung nukik tajam dan hinggap di atas tanah, persis berhadapan dengan posisi Ari masing baik. Dan burung itu langsung berkicau nyaring. Burung itu langsung kicau mania, sepasang mata kecilnya melotot terus menatap lurus ke arah Ari. Seolah-olah dia tuh ngomong pakai bahasa batin yang sangat serius. Dan si Ari cuma bisa tertegun matung lihat tingkah si burung itu. Ya emang kan lagian siapa yang tahu bahasa burung kan? Nah setelah puas berkicau mania seakan ngasih wejangan gaib, burung jalak itu terbang melompat sejauh beberapa meter. Lalu dia berhenti, balik badan dan kembali menatap Ari. Detik itu juga insting Ari kembali menangkap frekuensi magis. Burung ini fix lagi nyuruh mereka buat ngikutin kemana arah terbangnya. Dan kali ini Ari memantapkan hatinya. Dia udah gak ragu lagi. Wis, mending kita ikutin itu burung aja, Vin. Semoga aja dia emang utusan alam yang dikirim buat nunjukin jalan keluar dari dimensi gaib ini. Mereka berdua akhirnya kembali melangkah nyusurin padang sabana yang luas mencekam itu. Ngekor tuh di belakang kemanapun sayap si burung jalak itu pergi. Sepanjang perjalanan si burung jalak itu tingkahnya unik banget. Sesekali dia bakal hinggap di dahan berkicau nyaring sambil kepalanya tengok-tengok celingukan ke segala arah seolah memantau situasi makro. Nah begitu dirasa aman dia terbang lagi. Dan Ari bersama Kevin pun otomatis ikut jalan lagi di belakangnya. Beberapa kali mereka terpaksa harus ngerem langkah kaki tiap kali si burung berhenti dan berkicau. Tapi jujur Li, di fase perjalanan kali ini ada ngerasa suasananya jauh lebih tenang. Gak ada lagi tuh aura intimidasi atau gangguan fisik secara gaib yang bikin bulu kuduk meremang disco kayak tadi. Langkah demi langkahnya terus dipacu nembus kesunyian gunung. Ari ngelirik arloji di pergelangan tangannya dan waktu udah berputar menunjukkan pukul 15.30 sore. Langit di atas sana aja udah mulai berubah warna. Tanda hari udah menjelang sore. Ari cuma bisa batin cemas. Berharap sebelum sang surya tenggelam dan kegelapan malam menguasai gunung, mereka udah bisa nemuin jalur keluar resmi. Atau minimal banget nih dapat rata-rata yang aman bin steril buat mereka mendirikan tenda darurat. Gak berselang lama setelah itu langkah kaki mereka nuntun sampai ke sebuah area yang landscape-nya mulai berubah. Tempat itu juga dipenuhi oleh rimbunya pepohonan cantigi yang tumbuh subur. Ditambah batuan-batuan berukuran lumayan raksasa yang bertebaran di segala penjuru tempat. Pas Ari lagi sibuk celingukan mengamati medan sekitar, lulu dia mendadak tersentak kaget. Dia baru sadar kalau si burung jalak lawu yang dari tadi jadi tour guide mistis mereka mendadak udah gak ada di tempat lagi. Dia hilang musnah gitu aja. Gak tahu tuh terbang gaib kemana. Ari sama Kevin langsung panik kecil. Mereka berputar-putar berusaha cari keberadaan si burung di sela-sela pohon cantigi.
Soalnya feeling Ari udah kuat banget kalau tuh burung emang sengaja menuntun mereka. Kevin juga udah setuju 100% sama pendapat abang kelasnya itu. Cukup lama lah mereka berdua celingukan nyari kesana kemari. Tetap aja hasilnya zonk. Tuh burung benar-benar lenyap ditiup angin. Dan hingga tiba-tiba dari kejauhan membelah keheningan sore, sayup-sayup kedengeran suara lengkingan manusia manggil mereka. Gak tahu tuh sumber suaranya datang dari mana. Ari sama Kevin langsung celingukan. Muter tuh kepala mereka sampai 360 derajat nyari arah datangnya suara tadi. Sampai akhirnya mereka berdua sukses dibuat kaget setengah mati pas balikin badan. Ternyata udah ada sosok orang berdiri dengan santai di atas batu besar tepat di belakang punggung mereka. Nah gilanya gak tahu sejak kapan tuh orang berdiri di situ. Gak ada suara langkah kaki, gak ada tanda-tanda kedatangan sama sekali. Ari langsung nyipitin matanya, ngamatin penampilan orang misterius itu dari atas sampai bawah. Penampilannya sih kelihatan meyakinkan ya, kayak pendaki pada umumnya. Dia masih pakai celana panjang warnanya coklat tua, sepatu gunung lengkap, jaket parasut tebel, sama hoodie yang terpasang nutup kepalanya. Plus di punggungnya ngegendong sebuah tas ransel carrier berukuran besar. Alhamdulillah ya Allah, fix ini pendaki juga pasti. Akhirnya kita bisa ketemu manusia lain di tempat jahanam ini. Sampai nyasar tak mas? Pas Ari udah mangap mau ngejawab, kata-katanya mendadak langsung tercekat di tenggorokan. Badannya juga kaku ketika begitu matanya menatap area wajah si pendaki misterius itu dari jarak dekat. Nah wajah tuh orang putih pucat. Pucatnya bener-bener gak wajar, kayak kulit mayat yang udah gak ada aliran darah sama sekali. Detik itu juga otak logis Ari langsung muter balik 180 derajat. Kecurigaannya langsung muncak. Ini makhluk fix bukan manusia nih. Lagian kalau dipikir, ngapain ada pendaki yang jalan sendirian di area Antabrata yang jalurnya udah ketutup kabut pekat kayak gini? Belum sempat Ari ngutarain ketakutannya, tiba-tiba orang misterius itu berucap lagi. Datar nadanya, flat seolah-olah dia bisa baca apa yang berkecamuk di dalam tempurung kepala Ari. Tenang aja mas, saya ini manusia juga kok. Sama kayak sampean, gak perlu takut. Saya juga posisinya lagi nyasar ini. Iya mas, jenengan sendirian di sini? Saya sebenarnya sama teman-teman saya mas. Tapi saya kepisah nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya udah pergi duluan ninggalin saya. Nah dengar omongan itu awalnya Ari sempat mikir kasihan juga ya nih orang. Kesasar sendirian malah ditinggal kabur sama rombongannya. Tapi tunggu bentar. Ada yang janggal nih. Otak Ari langsung nangkap keanehan berikutnya. Kalau dia posisinya kesasar sendirian di tengah sabana, kok dia bisa tahu dan seyakin itu kalau teman-temannya udah pergi ninggalin dia? Harusnya kan ya, logikanya nih, dia mikir kalau teman-temannya lagi bingung nyariin keberadaan dia saat ini, bener gak tuh? Seakan-akan punya kemampuan telepati tingkat dewa. Nah belum sempat Ari nanya, tuh orang pucat udah langsung motong duluan. Ya saya tahu kalau teman-teman saya udah ninggalin saya mas. Soalnya tadi saya sebenarnya udah berhasil nemuin jalur utamanya. Dan pas saya cek rombongan saya emang udah gak ada di sana. Nah alasan saya balik lagi ke area terpencil ini cuma buat ngambil tas carrier saya yang sengaja saya tinggalin di sini waktu saya muter-muter nyari jalan tadi. Makin kaget tuh Ari, mulutnya terkunci rapet. Nih orang bener-bener kayak bisa baca pikirannya secara real time. Rasa ragu dan was-was langsung berkecamuk hebat di dalam dada Ari. Pilihannya cuma dua, mau nekat ngikutin tuh orang pucat atau tetap bertahan di sabana gaib ini nunggu malam ngejemput. Dah, gak perlu dipikirin lagi mas. Ayo, ikut saya saja. Nanti saya tunjukin jalannya yang lurus menuju ke jalur resmi pendakian. Gak perlu takut, saya bakal jagain kalian berdua kok. Meski lihat situasi yang makin mepet dan hari mulai gelap, Ari mikir kayaknya emang udah gak ada pilihan lain lagi dah.
Lagi pula dari subuh tadi badan dan ototnya udah kenyang dihajar sama berbagai rentetan kejadian janggal dan mistis yang kagak masuk akal. Fisiknya capek, mentalnya breakdown. Ya udah, Ari mutusin buat pasrah, ngikutin aja dulu kemana alur permainan ini bawa mereka. Siapa tahu nih, tuh orang pucet emang beneran jalan yang dikirim alam buat mereka pulang. Ya Allah, misal nanti di depan jalur aku ditakdirkan gak selamat. Minimal aku mati dalam kondisi lagi berusaha menyelamatkan diri dan adik kelasku. Bukan mati konyol dalam kepasrahan semata. Mereka bertiga akhirnya kembali jalan, membelah area padang rumput sabana yang banyak ditumbuhi pohon santigi dan sela-sela bunga edelweiss yang bermekaran sunyi. Si pendaki misterius itu jalan di paling depan. Konstan langkah kakinya, pelan tapi pasti. Seolah-olah dia udah apal luar kepala tiap jengkal tanah yang dia injak tanpa ada keraguan sama sekali. Tapi anehnya sepanjang perjalanan menembus sabana itu, orang pucat tersebut sama sekali gak pernah menolehkan kepalanya ke belakang buat ngecek posisi Ari sama Kevin. Apalagi ngajak ngobrol ngalor ngidul. Dene lencengan wae dalan wae robot. Dan dua pendaki apes kita cuma bisa mengekor bisu di belakangnya. Hingga pada satu titik langkah kaki orang pucat itu mendadak berhenti. Otomatis dong Ari dan Kevin yang ada di belakangnya langsung ikutan ngerem mendadak. Orang itu cuma mematung, pandangannya lurus natap kosong ke arah depan. Entah apa lagi yang dia lakuin. Nah, pas Ari coba najemin pendengarannya di tengah kesunyian, sayup-sayup dia mendengar suara si orang pucat ini lagi berbicara lirih. Cuma beberapa gumam-gumam misterius yang bikin bulu kuduk meremang. Cukup lama mereka berdua dibikin berdiri mematung. Ya mungkin ritual gumaman itu selesai. Sampai akhirnya si orang pucat kembali melangkah maju. Dan benar aja, medan yang mereka lalui sekarang malah rupa dadi watu. Hingga akhirnya langkah kaki mereka tiba di hadapan sebuah dinding tebing batu yang ukurannya gak terlalu tinggi. Kurang lebih sekitar 5 meter. Sekarang kita udah sampai di ujung perjalanan. Loh, kita gak bareng sekalian aja jalannya, Mas? Enggak. Kalian berdua jalan aja duluan naik ke atas. Masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di tempat ini. Gak mau memperpanjang perdebatan yang bisa memicu hal gaib lainnya, Ari sama Kevin akhirnya patung. Ari melangkah maju melewati posisi berdiri si orang pucat tersebut. Dan persis pas tubuh Ari berpapasan di samping badan orang itu, hidung Ari langsung menangkap ada aroma wewangian yang sangat menusuk. Wanginya itu wangi bunga kamboja kuburan yang sangat pekat. Refleks Ari sempat nolehin wajahnya buat melihat orang itu untuk terakhir kalinya. Dan si orang pucat itu tiba-tiba melemparkan senyum tipis ke arah Ari. Meskipun raut wajahnya tetap pucat-pucat aja, nggak ada rona kehidupan sedikit pun. Nah, demi keamanan sebelum naik, si Kevin udah disuruh Ari buat jalan duluan di depan. Jadi posisi Kevin sekarang udah merayap naik duluan di atas tebing. Pas Ari baru aja ngelewatin posisi orang pucat itu sejauh 2 langkah, tiba-tiba telinganya dengar ada suara bisikan yang sangat lirik keluar dari mulut orang itu. Aku memang harus tetap di sini. Halus banget suaranya nembus angin sore. Tapi gak tahu kenapa jelas banget terdengar di telinga Ari. Seketika itu juga Ari langsung tersentak. Pikirannya tersambar kenyataan. Dia baru ngeh kalau dari awal ketemu sampai detik ini dia sama sekali belum sempat nanyain siapa nama pendaki misterius itu. Dan efek kejutnya belum selesai. Pas Ari buru-buru malingin kepalanya ke belakang berniat buat nanyain nama, orang pucat tadi udah gak ada di tempatnya lagi. Lenyap gaib gitu aja dalam hitungan detik. Tapi hal itu menyisakan bau wangi bunga kamboja kuburan yang sangat menyengat memenuhi udara di sekeliling tebing. Detik itu juga bulu kuduk Ari langsung merinding. Bahkan seluruh bulu-bulu di sekujur badannya terasa ikut berdiri semua, merinding tingkat dewa. Ari langsung buru-buru manjat tebing dengan gerakan super cepat nyusul posisi Kevin. Karena otaknya udah 1000% yakin kalau yang barusan nuntun mereka di jalan itu bukanlah sesosok manusia hidup, melainkan arwah pendaki alias hantu Gunung Lawu.
Begitu berhasil nyusul posisi Kevin di atas tebing, Ari langsung narik tangan adik kelasnya itu tanpa sempat ceritain apa yang terjadi di bawah. Dan keajaiban itu terjadi. Sesuai banget sama arahan si hantu pendaki misterius tadi. Begitu mereka berhasil nembus semak di atas tebing, kaki mereka akhirnya tiba di sebuah jalur tanah yang permukaannya lebar. Ari langsung yakin seyakin-yakinnya. Di sekitar situ dia mulai nemuin adanya beberapa sampah plastik sisa logistik dari para pendaki lain. Dan kelegaan mereka makin lengkap. Pas gak lama setelah mereka jalan menyusuri jalur itu, dari kejauhan muncul rombongan pendaki lain yang lagi mau turun. Ari coba nanya buat mastiin posisi mereka. Pas para pendaki itu benerin kalau jalur yang dipijak Ari sekarang itu emang jalur pendakian, gak mau buang momentum. Ari dan Kevin langsung mutusin buat ngekor gabung berjalan bareng rombongan pendaki itu. Gak lama setelah jalan bareng, alhamdulillah sebelum malam menjemput mereka, akhirnya mereka tiba dengan selamat di area Sendang Derajat. Di dekat kawasan mata air suci itu untungnya ada warung legendaris milik warga lokal. Karena kondisi fisik mereka udah rontok dan mental masih trauma dihajar teror gaib bertubi-tubi. Malam itu mereka mutusin buat gak mendirikan tenda, melainkan memilih buat nginep dan tidur di dalam warung itu. Sambil menikmati kehangatan warung, Ari menyempatkan diri buat cerita panjang lebar soal kronologi mereka berdua kesasar 6 jam sampai nemu gua sesajen ke pemilik warung. Dengar kisah mistis Ari, si pemilik warung cuma manggut-manggut, lalu buka tabir misterinya. Menurut penuturan si pemilik warung, emang bener banget. Sosok pendaki berwajah pucat pasi yang udah nunjukin jalan pulang ke Ari itu adalah salah satu arwah pendaki. Atau hantu pendaki yang dulu di masa lampau emang pernah meninggal di dunia sekitaran pendakian. Si pemilik warung bilang kalau emang arwah pendaki itu terkenal baik, dalam artian di momen-momen tertentu dia suka menampakkan diri sengaja buat nuntun dan nunjukin jalan keluar bagi para pendaki yang jalurnya disasarin oleh makhluk gaib lawu. Tapi pas Ari ceritain soal sosok makhluk raksasa yang pegang gada besi beserta pasukan kerdil pembawa parang tajam yang hampir membantai mereka di depan gua, raut wajah si pemilik warung langsung agak ragu. Beliau kurang tahu soal detail pasukan memedi itu, tapi beliau membenarkan satu fakta krusial. Kalau di salah satu sudut terpencil di Gunung Lawu emang beneran eksis sebuah gua gaib yang sakral dari zaman dulu. Waktu terus berputar, malam mencekam pun berganti pagi. Begitu matahari terbit, cuaca di Gunung Lawu mendadak berubah jadi hangat bersahabat. Kabut tebal jahanam yang kemarin seharian mengurung mereka kini sirna bersih total. Pagi itu Ari dan Kevin melanjutkan sisa agenda mereka, melangkah menuju puncak Kargo Dumila. Perjalanan puncak mereka kali ini berjalan sangat lancar jaya tanpa ada gangguan gaib apapun. Pas udah menapakkan kaki di titik tertinggi alias puncak Lawu, Ari menyempatkan diri berdiri di pinggir tebing. Matanya menyapu pandangan ke landscape bawah gunung, dan bener aja. Di salah satu sudut lembah bawah sana, dari kejauhan emang terlihat jelas adanya genangan air luas, alias telaga misterius tempat dia nyasar kemarin. Tapi pas Ari coba memfokuskan matanya buat cari di mana letak lubang mulut gua sesajen kemarin, itu hasilnya nihil. Mulut gua itu sama sekali gak kelihatan dari atas puncak. Mungkin ya nih, posisinya emang benar-benar tersembunyi rapat di balik rimbunnya vegetasi hutan. Gak lama setelah mereka puas menikmati puncak, perlahan-lahan gumpalan kabut putih mulai kelihatan mau datang lagi mendaki lereng. Gak mau ambil resiko konyol karena skenario tersesat jilid 2. Akhirnya Ari langsung ajak Kevin buru-buru turun kembali ke area warung Sendang Derajat tadi. Tapi sebelum kaki mereka melangkah turun, mereka sempet tuh mendokumentasikan momen keberhasilan mereka. Di sini ada satu keanehan lagi yang muncul atau fenomena glitch gaib yang bikin merinding. Foto yang Ari ambil pas di puncak itu emang berhasil jadi. Terlihat jelas di latar belakang foto mereka. Kepulan kabut tebal dan angin kenceng lagi menerpa. Tapi uniknya, pas mereka ingat-ingat lagi, sebenarnya pas momen mereka tersesat 6 jam di sabana misterius kemarin,
Ari dan Kevin sempat iseng jepret-jepret ngambil beberapa foto. Tapi pas roll filmnya dicuci, gak ada satupun foto pas tersesat yang gambarnya jadi. Hasil cetakannya cuma berupa gambar polos kosong melompong, kagak ada objek sama sekali. FYI, zaman dulu mereka emang masih pakai kamera analog yang mesti diisi roll film manual. Sayangnya seiring berjalannya waktu, foto-foto dokumentasi pendakian bersejarah itu sekarang udah hilang entah kemana. Termasuk lembaran negatif filmnya pun ikut raib. Sesampainya kembali di warung Sendang Derajat, mereka berdua kembali duduk istirahat. Kali ini mereka nggak mau buru-buru egois langsung turun ke base camp. Trauma dan kengerian dari kejadian kemarin benar-benar masih membekas kuat di dalam lubuk pikiran mereka. Mereka cemas kalau nekat turun berdua, ntar di tengah jalan malah diisengin lagi sama penunggu gunung. Jadi Ari ngambil keputusan bijak. Mereka bakal nongkrong di warung nungguin ada rombongan pendaki lain yang mau turun. Terus mereka bakal minta izin buat numpang join gabung rombongan. Sebuah keputusan yang sangat cerdas, bukan? Nah, bener aja. Gak lama kemudian datang satu rombongan pendaki besar singgah ke warung tersebut. Pas Ari ngutarain niatnya kalau mereka mau numpang barengan turun ke bawah, untungnya rombongan itu baik banget dan gak keberatan sama sekali. Setelah tenaga dirasa udah pulih 100%, mereka semua akhirnya bareng-bareng jalan turun gunung menuju ke base camp. Sepanjang jalur turun, alhamdulillah, semuanya berjalan super lancar, aman terkendali. Tepat menjelang waktu kumandang azan maghrib, seluruh rombongan akhirnya berhasil menjejakkan kakinya di area base camp bawah dengan selamat sentosa. Malam itu Ari sama Kevin memutuskan buat kembali menginap satu malam lagi di base camp untuk memulihkan tenaga dan stamina. Tapi kali ini mereka nggak usah repot-repot diriin tenda dom, melainkan numpang tidur di dalam ruangan dalam base camp petugas. Sambil selonjoran jeruk putih hangat, Ari sempatin diri buat cerita santai soal kronologi petualangan mistis mereka yang tersesat nembus gua pesugihan. Hal itu diceritakan kepada beberapa orang-orang yang ada di base camp. Tapi respon petugas di luar dugaan. Bukannya ikut tegang atau ketakutan, para petugas base camp itu malah ketawa terbahak-bahak dengar penuturan Ari. Padahal nih pas kejadian kemarin si Ari sama Kevin udah sempet overthinking setengah mati. Dia ketakutan kalau nyawa mereka nggak bakal selamat keluar dari Gunung Lawu. Tapi ada satu kalimat magis yang keluar dari mulut salah satu petugas senior malam itu. Kalimatnya benar-benar terngiang-ngiang dan tertanam kuat di memori ingatan Ari sampai detik ini. Alah mas, itu mah istilahnya cuma sekedar salam perkenalan aja. Itu salam perkenalan dari para penghuni sini buat kalian berdua. Dan lagian dalam situasi mencekam tersesat kayak gitu kok, sampean malah hoki dapat tuntunan dari burung jalak. Ya fix itu udah bisa dipastikan 100% kalau kalian berdua bakal keluar dengan selamat. Dan satu lagi nih, saya jamin ya mas, sampean di kemudian hari bakal balik lagi ke gunung ini. Dan sampean bakal terus merasa nyaman dan kangen kalau udah berada di sini, di Lawu. Dan bener aja Mas Mbak, ramalan si petugas base camp malam itu terbukti mutlak jadi kenyataan. Sejak kejadian pendakian apes bin horor itu selesai, di dalam lubuk hati Ari mendadak kayak ada magnet magis yang selalu manggil-manggil dia buat kembali pulang ke Lawu. Rasa rindu itu selalu muncul tiap tahun. Bahkan kalau dihitung-hitung, sampai tahun 2026 ini, Ari tercatat udah sukses mendaki Gunung Lawu sebanyak 9 kali. Dia ngerasa kayak udah punya satu ikatan batin, kemesraan dan kedekatan spiritual yang sangat khusus dengan megahnya Gunung Lawu. Entah apa alasannya secara logika. Bahkan kengerian masa lalu itu berubah jadi rasa cinta yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Ari akhirnya tumbuh dewasa, menikah dan dikaruniai momongan, Ari dengan mantap menyematkan unsur nama Gunung Lawu buat nama anak kandung sulungnya yang kebetulan berjenis kelamin laki-laki. Anak sulungnya itu diberi nama Mahendra.
Di mana nama Mahendra itu sendiri usut punya usut adalah nama lain atau julukan sakral Gunung Lawu dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Jawa kuno. Nah, kurang lebih begitulah akhir dari kisah pengalaman petualangan pendakian perdana si Ari di Gunung Lawu yang dipenuhi intrik gaib, yang memorinya nggak bakal pernah bisa dilupain seumur hidup. Semoga kisah Ari kali ini ada hikmah dan ada hal-hal baik yang bisa diambil manfaatnya sama kalian semua ya Mas Mbak. Kalau ada kelakuan atau hal yang buruk dari cerita tadi, tolong dibuang jauh-jauh dan jangan pernah ditiru. Pesan moralnya tetap sama, gimana pun kaki kita dipijak di gunung manapun kalian mendaki. Tetap jaga sopan santun, jaga lisan, dan jaga etika. Hormati tiap kebiasaan setempat, adat istiadat, bahkan eksistensi dari penghuni dimensi lain yang mendiami tiap jengkal gunung yang kita datangi. Karena pada hakikatnya kita di sana hanyalah bertindak sebagai tamu biasa. Dan sekian. Terima kasih buat Heri Setiawan yang telah mengizinkan kami membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan buat kalian Mas Mbak, kalau kalian punya referensi atau ada kasus yang ingin kita bahas, kalian boleh komen di bawah sini ya. Kalau Mas Mbak suka video ini, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata dari Kang Selamet, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.